Peserta jajarannya, mari kita mengawali acara pada pagi hari ini dalam acara silaturahim halal bihalal dan sekaligus peresmian gedung MCC Melati Community Center yang sudah sama-sama kita saksikan ini dengan menyanyikan lagu Ustadz Yusuf Mansur. Selama ini kita hanya melihat di televisi, di YouTube, tapi hari ini kita bersama-sama melihat langsung wajah teduhnya yang ganteng, masih muda, kiprahnya sudah luar biasa. Semoga menyemangati kita pada hari ini bersama-sama kita. Satu lagi boleh Pak? Biar gak tegang Pak, saya sendiri biasa depan orang kok sekarang ada Pak Wali, Pak Yusuf jadi tegang. Makan kentang sambil menari, makan nangka di pinggir kali. Jauh-jauh Ustadz datang, bisa kemari karena cinta kepada warga Melati. Luar biasa. Makanya tadi ibu langsung selfie. Mana mungkin ketemu Ustadz kalau hari ini ya. Ustadz sabar ya, sabar kalau direbut-rebutin orang. Ya, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan lanjutkan acara setelah menggunakan lagu Indonesia Raya, yakni kita sama-sama dengarkan sambutan Ketua RW 05 Sektor Melati Jatimulya kepada Bapak Haji Masyuri Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Takbir. Kami merealisasikan dalam waktu efektifnya itu 3 bulan. 3 bulan sampai dengan efektif pekerjaannya sampai dengan sekarang ini diresmikan. Jadi kita inisiasi sejak 4 bulan yang lalu, dan ini 4 bulan alhamdulillah sudah bisa ditempati. Luas bangunan ini kurang lebih sekitar 230 meter bangunannya saja. Ini berfungsi sebagai pos RW sebenarnya, utamanya adalah pos RW. Kemudian di dalamnya ada ruang PKK, ada ruang untuk warga berinteraksi, Karang Taruna dan sebagainya. Plus di depan ini kita siapkan taman untuk memfasilitasi warga maupun anak-anak muda supaya mereka bisa berkumpul. Itu memang terus terang saya desain
dengan berbagai filosofinya, Pak. Berbagai filosofinya. Yang pertama itu adalah kumpulan, kalau di belakang dilihat itu kumpulan orang, itu adalah kumpulan warga. Banyaknya ikon itu mencerminkan bagaimana warga berkumpul bersama untuk sebuah komunitas bersama. Warna oranye sendiri maksudnya adalah warna yang bersahabat. Kemudian biru muda ini adalah kita asosiasikan generasi muda yang berpikir maju ke depan, bahwa kita mulai sekarang bisa menginisiasi sesuatu tanpa harus berharap ataupun mendukung sesuatu. Jadi saya rasa kita bisa berdiri dengan kaki sendiri dalam bentuk apapun itu. Biru tua adalah melambangkan sebuah senioritas yang mana kami insya Allah aktif untuk mendukung dan mensupport hal-hal yang memang warga inginkan, gitu kan. Hijau ini adalah favoritnya Ustadz Yusuf Mansur, dan juga mungkin juga favoritnya Bapak Wali, adalah bagian dari Go Green. Makanya kenapa taman-taman di depan ini tidak kami tutup, itu adalah untuk resapan. Depan-depan ini juga sama, ini kita buka adalah untuk lahan-lahan hijau. Ini dibuka supaya hemat energi, gitu. Demikian. Poinnya adalah sebuah tempat curah gagasan untuk yang insya Allah berguna buat kita semua. Itu adalah hal yang paling utama. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan niat yang tulus, saya ingin sampaikan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Dan satu hal yang sebelum saya tutup dan saya lakukan, semua yang kita jalani adalah sebuah perjalanan kehidupan. Dan saya hari ini diperjalankan Allah untuk berdiri di tempat ini, di depan warga dan hadirin semua, untuk menyampaikan pesan yang mendalam dari almarhum ayahanda saya, Kusmanto Widayatno, yang beliau sudah tidak ada. Jadi dengan ridha Allah dan mengucap bismillah, insya Allah gedung MCC ini saya bangun dan saya persembahkan untuk almarhum ayahanda Kusmanto Widayatno yang sudah. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, la yazidu bi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita Bapak Kiai Haji Al-Ustaz Yusuf Mansur beserta tim rombongannya. Yang saya hormati Pak RW 05 Bapak Haji Masyuri. Yang saya hormati Bapak Komandan Pak Dandim 0508 Kota Depok, Bapak Khalidi yang mewakili Pak Kapolres, dan juga yang saya hormati Pak Awardi yang mewakili Pak Camat, Pak Lurah, dan juga yang saya hormati Dr. Hidayat yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Ketua RW 04 tadi saya lihat ya, Pak Haji Deden, Pak Ketua LPM, Ketua RT, dan seluruh warga masyarakat Kota Depok yang mendatangi menghadiri acara ini, khususnya warga sektor Melati, yaitu RW 05 Jatimulia yang saya banggakan. Kecubung Batu dari Kalimantan.
indah nian disanding dengan berlian. Berhubung kita masih lebaran, salah dan khilaf tolong dimaafkan. Terima kasih Pak Wali. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum min a'yadil wa faizin kull amin wa antum bi khairin. Terjemahannya singkat Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin. Saya atas nama pribadi, tentunya juga atas nama pemerintah, mengucapkan ribuan terima kasih dan juga apresiasi saya yang setinggi-tingginya pada warga sektor Melati RW 05 ini yang saya ikuti dari awal saya hadiri acara atau undangan-undangan yang diselenggarakan oleh RW 05 ini. Antusiasme masyarakat warga untuk memperkuat tali silaturahim dan juga kerjasamanya dalam kebersamaan membangun wilayah atau lingkungannya yang asri, yang punya banyak memberikan manfaat kepada seluruh warga masyarakat khususnya sektor Melati ini. Dan inilah salah satu hikmah halal bihalal kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita meningkatkan kebersamaan kita, menguatkan tali silaturahim kita yang mudah-mudahan dengan kedatangan kita khususnya juga dihadiri oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur akan menambah keberkahan, kekuatan dan keberdayaan kita untuk kita terus membangun kota Depok yang sama-sama kita sebenarnya mengalami hal-hal yang memang perlu diinformasikan kepada seluruh masyarakat dan warga, yaitu antara lain perubahan aturan perundangan dari pemerintah pusat yang memang harus kita taati, yang harus kita ikuti, kita sesuaikan dengan perundangan yang ada di kota Depok. Antara lain perubahan tentang peraturan daerah tata ruang yang memang secara undang-undang perda tata ruang ini atau RT RW bisa dilakukan revisi 5 tahun setelah diusulkan sebagai peraturan daerah. Kalau jatuhnya berarti sekitar tahun 2018. Kenapa ini memang harus direvisi? Karena memang ada rencana-rencana pembangunan yang merupakan rencana pemerintah pusat untuk wilayah Jabodetabek Punjur. Ini yang akan dilakukan revisi perubahan-perubahan tata ruang yang ada di kota Depok. Tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan warga Depok dalam hal pembangunan, dan untuk memunculkan kenyamanan juga ada poin-poin lain yang memang harus diubah, direvisi dalam Perda RT RW pada tahun 2018 nanti. Yang kedua juga adanya arahan peraturan pemerintah tentang kelembagaan, disesuaikan dengan urusan-urusan pemerintahan yang memang dipandang perlu untuk direvisi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyesuaikannya, sehingga ada beberapa dinas-dinas nanti, kantor-kantor dinas ataupun penyelenggaraan pemerintah di dinas-dinas mengalami perubahan dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah kelembagaan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada kami. Untuk itulah ini kami mohon maaf, mungkin ada beberapa sedikit keterlambatan dalam pembahasan. Ini berdampak kepada keterlambatan pembahasan untuk anggaran tahun 2017. Tapi kami upayakan supaya tidak terlambat, sebab prosesnya memang membutuhkan hal-hal yang memang perlu kami lakukan. Di antaranya juga tentang aturan atau aturan undang-undang tentang pengalihan sekolah menengah atas SMA SMK yang memang dialihkan ke provinsi. Ini pun bukan tidak berdampak, ini berdampak kepada penganggaran. Kemarin dalam rencana kegiatan setiap tahun kami diarahkan hanya boleh menganggarkan untuk dana operasional untuk SMA dan tidak boleh menganggarkan untuk yang bersifat fisik maupun SDM dan sebagainya, karena akan dialihkan ke provinsi. Ternyata ada perkembangan baru bahwa ini agak dipending sementara dan kita diminta untuk menganggarkan
kembali secara normal untuk pembiayaan SMA. Tapi kami masih menunggu setelah kami konsultasi supaya dipending sejenak. Inilah yang barangkali antara lain mengapa sedikit terlambat untuk penganggaran APBD tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, di antara pembangunan yang kami lanjutkan dari pembangunan pemerintah sebelumnya, yaitu pembangunan ruang-ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di Depok ini untuk publik, ruang terbuka hijau publik ini masih kisaran 10%. Padahal amanat undang-undang itu 20%. Dan ini yang akan kita bangun. Makanya program pemerintah ke depan harus mewujudkan setiap kelurahan satu taman kota. Setiap kelurahan. Kalau wilayah-wilayah seperti Cilodong, Tapos, Sawangan, Bojongsari ini masih banyak lahan-lahan fasum yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita bisa bicara Sukmajaya, Cimanggis, Pancoran Mas ini sudah sangat padat. Dan memang harus kita bebaskan lahan masyarakat untuk kepentingan ruang terbuka hijau publik, untuk kita mengejar persentase atau target dari pemerintah pusat, yaitu 20% dari ruang terbuka hijau publik. Dan juga kita akan fokus kepada pembangunan untuk bidang-bidang kesehatan antara puskesmas. Nah, antara lain kita juga sudah menganggarkan pada tahun 2015 untuk pembangunan puskesmas 24 jam rawat inap. Yang memang yang sekarang ada puskesmas Cilodong, khususnya kecamatan di Cilodong, di Kostra ini belum 24 jam karena memang belum memadai tempatnya, fasilitasnya dan juga SDM-nya. Maka dianggarkan 2015 ya dengan pagu kira-kira 1M lebih ya untuk kita bangun puskesmas 24 jam dan rawat inap tentunya. Dan ini membutuhkan juga kelanjutan. Untuk tahun ini sudah dianggarkan kembali 1M lebih ya untuk melanjutkan pembangunan puskesmas 24 jam yang kebetulan berada di depan sektor Melati ini. Nah, ini kami harapkan kepada RW, RT, warga masyarakat ya untuk mendukung pembangunan ini, karena memang ini salah satu fasilitas yang akan kita bangun untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Cilodong, di Kecamatan Cilodong. Jadi setiap kecamatan satu puskesmas 24 jam untuk rawat inap. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa kita rekrut beberapa pegawai-pegawai tambahan yang khususnya agak sedikit sulit mungkin penambahan tenaga medisnya. Tenaga medis ini memang tidak mudah untuk merekrut tenaga medis. Kalau tenaga operasional mungkin sangat mudah. Maka dari itu kepada warga, khususnya para pengambil kepentingan dan kebijakan di mana di wilayah ini, kami mohon doanya dan dukungannya, supportnya. Mudah-mudahan ini bisa selesaikan pada tahun 2016 ini dan bisa kita gunakan pada tahun 2017. Sebab karena sekarang masih dalam proses lelang, ya masih dalam proses lelang, mudah-mudahan bisa dipercepat dan bisa diselesaikan pembangunannya sampai akhir 2016 ini. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir barangkali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ustadz Yusuf Mansur dan juga kepada Pak RW, Pak Asuri, dan kepada seluruhnya Pak Dandim, Pak Kapolres. Saya ini masih ada 3 acara lagi ke depan. Saya sudah ditunggu di pelantikan pengurus Muhammadiyah di Balai Kota. Jadi saya mohon maaf tidak bisa duduk lebih lama. Sebab sampai jam 11:30 kami harus menyelesaikan 3 agenda ke depan. Jadi sampaikan salam kami pada seluruh warga dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Yang terakhir sekali kami juga mohon maaf tentang pelaksanaan PPDB. Ya, PPDB sudah kami upayakan semaksimal mungkin untuk kita lakukan pengetatan dari sisi bagaimana agar warga masyarakat Depok secara adil mereka merasakan bisa sekolah di Depok ini dengan baik dan dengan mendapatkan fasilitas atau subsidi dari pemerintah. Ini kita sudah upayakan dan memang keterbatasan sekolah-sekolah SMA khususnya di Kota Depok, kita baru punya 13 sekolah untuk SMA negeri dan SMK, dan SMK-nya 3 ya. Jadi ada 16 untuk menampung yang keluaran dari SMP saja itu sekitar 10 ribuan. Sementara daya tampung kita kalau per rombel itu 40 orang,
itu hanya menampung sekitar 4.500 orang. Jadi 10.000 itu yang keluar dari SMP, kira-kira kita baru bisa menampung 4.500. Selebihnya kalau memang warga tidak mampu dan dia harus sekolah di swasta, ya kami sudah menyiapkan untuk memberikan subsidi kepada mereka ya per tahun atas persetujuan DPRD, baru bisa dapat memberikan 2 juta per tahun. Ini untuk warga tidak mampu. Dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan juga oleh warga masyarakat, dan kami mohon maaf kalau memang masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan PPDB ini. Tentunya banyak hal-hal di luar dugaan kami, di luar keinginan kami terjadi tentang di PPDB ini. Sekali lagi ke depan insya Allah kita akan selalu memperbaiki sistemnya, termasuk fasilitas-fasilitas sekolah-sekolah kita, sehingga bisa mencukupi untuk keluaran warga masyarakat kita dari lulusan SMP. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa mengikuti acara selanjutnya. Kami mohon diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjalan dengan baik dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Makan rendang habis 1. Selamat jalan Bapak sama-sama kita ucapkan selamat jalan kepada wali kota kita, melanjutkan agenda pribadi dalam mudahan Allah Subhanahu wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, takbir. Foto bersama Ustaz. Berikut kita saksikan penandatanganan prasasti oleh Guru Milan. Akan menjadi sebuah tulisan yang bersejarah bagi Melati. Kepada Bapak Ibu yang dari luar, saya bacakan apa yang mau saya tuliskan dalam kanvas dengan mengucap Alhamdulillah. MCC IGDC kita sama-sama resmikan dan segera kita bikin di seluruh Indonesia. Salam Yusuf Mansur.